Jadi video kali ini kita akan membahas dua pertanyaan, yaitu pertama, mengapa kolonial memecah masyarakat menjadi 3 bagian? Apa tujuannya? Lalu, untuk pertanyaan kedua ialah, mengapa Soeharto memberikan hak khusus dalam bidang ekonomi kepada etnis Cina sembari mendiskriminasikan hak-hak mereka? Baiklah, kita akan membahas pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa kolonial memecah masyarakat menjadi 3 kelompok dan apa tujuannya? Kita langsung membahas yang pertama. Selama masa kolonial, Belanda menanamkan rezim regresi atau pemisahan rasial menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama atau kelas pertama yaitu European atau Eropa, dalam artian ras kulit putih, dan pribumi, Kristen atau Katolik. Ras kedua ialah Frenzel Oost-Friesland atau Timur Asing, yang meliputi orang Tionghoa, Arab, India, maupun non-Eropa lainnya. Pada abad ke-19, pribumi Nusantara seringkali disebut dengan istilah Indonesiers atau Indonesia. Politik pecah belah termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial Belanda untuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Politik pecah belah juga menjadi alat memecah belah suatu bangsa agar bisa ditaklukkan dengan mudah dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar mudah untuk dikuasai. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tujuan kolonial Belanda membuat atau memecahkan masyarakat menjadi 3 kelompok, yaitu tujuannya untuk diskriminasi ras, kemudian untuk supaya kolonial lebih mudah untuk menaklukkan kelompok-kelompok kecil serta mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi kelompok besar yang kemudian hari akan melawan kolonial Belanda. Baik teman-teman, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa Soeharto memberikan hak khusus dalam bidang ekonomi pada etnis Cina sembari mendiskriminasikan hak-hak mereka. Jadi, untuk pembahasan nomor 2 ini kita dapat mengaksesnya di Historia ID, Tirto ID, dan sumber 3 www.tionghoa.info diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia. Oke. Langsung ke pembahasan. Kebencian warga Bumi Putra terhadap warga etnis Cina yang dirasa sangat kuat karena dianggap sebagai etnis Tionghoa yang bekerja sama dengan penjajah. Bahkan tahun 1965, rasialisme terhadap etnis Tionghoa semakin menguat karena Republik Rakyat Cina dianggap sebagai sponsor utama gerakan 30 September 1945 atau yang sering kita sebut dengan 30 SPKI. Penelitian Amy Friedman dari Franklin and Marshall College, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa kebencian terhadap etnis Tionghoa merupakan hasil politik pecah belah dari Soeharto. Dalam penelitian berjudul Political Instruction Chinese Identity in Indonesia, Friedman menyebut Soeharto memaksa rakyat Tionghoa untuk melakukan asimilasi sembari mengidentifikasi mereka menjadi sebagai bukan pribumi. Sebenarnya apa sih yang merupakan sumber permasalahan sentimen rasial terhadap masyarakat etnis Tionghoa?
Dari hasil penelitian, seorang profesor ilmu politik, Amy L. Friedman, dari Franklin and Marshall College USA, yang tertulis dalam artikel jurnalnya yang berjudul Political Islam in Indonesia and Malaysia. Faktanya, memang terdapat beberapa penguasa etnis Tionghoa yang masa kepemimpinan Soeharto 1967 sampai 1998 mendapat berbagai fasilitas kemudahan dalam berinvestasi di negeri ini. Sehingga saat ini berubah menjadi sangat kaya. Sekelompok orang ini yang sebagian besar orang Indonesia menyebutnya dengan 9 naga, yang akhirnya dianggap merupakan representasi dari seluruh masyarakat Tionghoa. Mereka dianggap sebagai kelompok yang memiliki power serta kekayaan berlimpah dengan cara-cara curang. Diskriminasi terhadap Tionghoa ditempuh pemerintahan Orde Baru dilakukan dengan cara diantaranya, yang pertama, mengeluarkan kebijakan penandaan khusus pada kartu penduduk. Yang kedua, tidak bolehnya warga etnis Tionghoa sebagai warga pegawai negeri serta tentara. Yang ketiga, pelanggaran etnis Tionghoa untuk memiliki tanah di perdesaan. Dan masih banyak lagi pembatasan yang dilakukan terhadap etnis Cina. Di Indonesia bersifat begitu mendiskreditkan serta mendiskriminasikan. Kebijakan-kebijakan ini pun secara otomatis merenggut hak asasi mereka sebagai warga negara Indonesia dan sebagai manusia. Pada tanggal 7 Juni 1967, Soeharto mengeluarkan surat edaran kebijakan penyelesaian masalah Cina yang isinya menyatakan bahwa etnis Tionghoa, WNA, dan yang beritikat baik akan mendapat jaminan keamanan dan perlindungan kehidupan, kepemilikan, dan usahanya. Surat edaran ini kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Presiden tahun 1967 yang isinya menyatakan bahwa pemerintah melakukan berbagai usaha untuk memutuskan hubungan dengan leluhur mereka. Proses asimilasi yang terlihat dalam 1. Aturan penggantian nama. 2. Melarang segala bentuk penerbitan dengan bahasa serta aksara Cina. 3. Membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan hanya di dalam keluarga. 4. Tidak mengizinkan pegelaran dalam perayaan hari raya tradisional Tionghoa secara umum. Serta yang terakhir, yang kelima, melarang sekolah-sekolah Tionghoa dan menganjurkan anak-anak Tionghoa untuk masuk ke sekolah umum atau Oke, sekian untuk video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Semoga bermanfaat. Bye.